Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Kuntum hari ini mengambil tema perbuatan kecil mampu menghadirkan karya luar biasa. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga dengan warna liturgi kita hari ini adalah putih. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 4a, 5 sampai dengan 10a, dan ayat 13 sampai dengan 17. Adapun Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 7 dan ayat 10 sampai dengan 11. Adapun bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 dan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat, tanggal 29 Januari tahun 2021. Dan bacaan Injil pada hari ini, khususnya pada ayat 30 sampai dengan 34, dapat juga kita temukan dalam Injil Matius 13, ayat 31 sampai dengan 35, dan Injil Lukas 13, ayat 18 sampai dengan 19. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Perumpamaan benih dan biji sesawi yang ada dalam bacaan Injil pada hari ini menggambarkan betapa kondisi apapun yang terdapat pada tahap awal, walaupun kecil dan lemah, ternyata bisa berdampak dan mampu menghadirkan suatu karya luar biasa pada akhirnya. Agar si kecil pada tahap awal ini mampu menjadi si besar pada tahap akhir, tentu dibutuhkan keberanian untuk mengambil langkah awal, mau menerima masukan-masukan untuk perbaikan, dan memberikan diri secara utuh untuk melaksanakannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, seperti benih dan biji sesawi yang harus melalui suatu proses agar berkembang dan bermanfaat, maka begitu pula dengan iman kita selama ini. Iman tumbuh dan berkembang dalam aneka situasi kondisi yang dibutuhkan kerelaan untuk bersatu dengan satu atau lebih pada banyak hal. Proses keterbukaan ini akan membawa pembaruan diri dan bahkan identitas. Iman akan berkembang kelak bila bersentuhan dengan berbagai peristiwa kehidupan suka dan duka, sehingga menjadi tahan uji, berdaya guna, dan berdaya ubah. Idealnya, makin bertambah usia seseorang, maka makin berkualitas pula iman orang tersebut. Kedewasaan pribadi dan kedewasaan iman perlu berkembang seiring sejalan. Untuk itu, marilah kita berproses menjadi pribadi dengan iman yang berkualitas, sehingga nanti bisa menjadi sosok yang memiliki kedewasaan pribadi dan kedewasaan iman, sehingga menjadi berkat dan tanda kasih yang sempurna bagi sesama. Bagi Yesus Kristus, tindakan terkecil sekalipun yang kita lakukan bagi sesama dan lingkungan, demi kebaikan bersama akan berdampak besar bagi dunia melebihi yang kita bayangkan.
Sahabat Kuntum yang terkasih, dengan demikian, maka marilah kita berbuat baik setiap hari kepada sesama dan lingkungan, tanpa memandang asal-usul dan status, kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena mendatangkan kebaikan bagi sesama dan lingkungan, sesungguhnya mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri juga pada akhirnya. Berdasarkan kitab Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10. Hal ini juga akan memampukan kita untuk menghadirkan kabar baik sukacita Injili dan kerajaan Allah Bapa di dunia. Selamat beraktivitas dan selamat menjadi pribadi yang baik pada hari ini, agar Allah Tritunggal Maha Kudus berkenan kepada kita sepanjang hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.